Selamat siang, perkenalkan nama saya Jasmine Gabriela Bait, NIM 2201080073 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas Eko 1A. Pembuatan video ini bertujuan untuk melengkapi nilai UTS saya dengan mata kuliah Ilmu Pengantar Ekonomi. Baik, materi yang akan saya bawakan di sini mengenai pasar persaingan sempurna. Pasti teman-teman bertanya, apa sih pengertian dari pasar persaingan sempurna itu sendiri? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual dalam pasar ini seperti beras, kentang, gandum, dan lain-lain. Dalam pasar persaingan ini, harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran antara penjual maupun pembeli. Pembeli memberikan permintaan antara sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Baik, materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri yang pertama dari pasar persaingan sempurna adalah jumlah pembeli dan penjual banyak. Artinya, dalam pasar ini pembelian konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Baik, ciri-ciri yang kedua adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, satu jenis barang yang dijual adalah barang yang sama atau barang yang serupa. Jadi, para konsumen menganggap bahwa barang yang dijual memiliki kualitas yang sama, sehingga para konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Yang ketiga, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Bagi pembeli, informasi yang dibutuhkan antara lain tingkat harga yang berlaku, kualitas barang, serta cara mendapatkan barang tersebut. Sedangkan bagi penjual, informasi yang dibutuhkan seperti perubahan harga, tingkat upah, dan teknologi produksi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Baik, ciri-ciri yang keempat adalah produsen bebas masuk keluar pasar. Artinya, adanya kebebasan bagi perusahaan yang memproduksi barang dapat masuk ke dalam industri dan tidak ada yang menahannya. Ciri-ciri yang kelima adalah faktor produksi bebas bergerak. Artinya, faktor produksi seperti bahan baku atau tenaga modal yang digunakan bebas bergerak berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapat keuntungan. Yang keenam, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Harga barang dan jasa terjadi akibat adanya interaksi antara pembeli dan penjual, dan adanya permintaan dan penawaran dari interaksi yang sudah mereka laksanakan dalam pasar tersebut. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari pasar persaingan sempurna. Contoh yang pertama seperti toko parfum atau toko minyak wangi. Toko parfum ini memiliki karakter menjual produk homogen, yaitu parfum isi ulang. Untuk persaingan ini cenderung sempurna karena jika salah satu toko menjual produk yang serupa tetapi dengan harga yang lebih tinggi, maka toko tersebut akan beresiko kehilangan pelanggan. Contoh yang kedua, beras, perusahaan beras. Kita tahu bahwa beras adalah salah satu makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanya satu. Artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tidak akan pernah berubah, akan tetap sama seperti harga beras lainnya. Baik, materi selanjutnya mengenai kelebihan
dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Baik, di sini saya akan menjelaskan 30 kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu sendiri. Ada 4 kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna ini, pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Pembeli berada pada kondisi yang menghasilkan kepuasan yang maksimum, sedangkan produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga barang tersebut. Yang kelebihan kedua dari pasar persaingan sempurna adalah dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produksi. Artinya, dalam jangka panjang ini hanya mendapatkan laba normal dalam biaya produksinya saja. Kelebihan yang ketiga adalah kebebasan bertindak dan memilih. Dalam pasar ini, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang akan diproduksi. Kelebihan yang keempat adalah tidak ada hambatan dalam mobilitas. Artinya, dalam pasar ini, perusahaan dapat menambah skala produksi untuk dapat memproduksi barang yang lainnya atau barang yang sama. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Ada 4 kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong adanya inovasi.